Masa sih hanya bekerja sebagai pelayan toko di negara Swiss gajinya bisa mencapai 50 sampai 60 juta rupiah per bulan? Apa benar? Nah, pertanyaan ini banyak disampaikan oleh sahabat-sahabat kita yang berada di Indonesia. Dan di kesempatan video kali ini saya ingin menjelaskan kepada kalian semua apakah itu benar atau tidak. Untuk selengkapnya silahkan diikuti videonya. Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Amin. Nah sahabat semuanya, pada kesempatan video kali ini saya akan menjawab ya beberapa pertanyaan yang datang dari sahabat kita di Indonesia yang masih bingung. Saya pikir masih bingung ya, karena juga mungkin membedakan penghasilan atau income yang didapat di negara Indonesia dengan di negara-negara lainnya, khususnya di negara Swiss. Salah satu pertanyaannya adalah, berapa sih gaji kalau kita bekerja sebagai pelayan toko ya, maksudnya sebagai verkauferin, kalau di sini dibilangnya sebagai sel yang menjual barang-barang di toko. Nah, di sini saya akan menjelaskan karena saya pernah ya sebelum pensiun itu memang berkecimpung dan mempunyai perusahaan yang bergerak di bidang tersebut. Jadi saya tahu persis kira-kira berapa penghasilannya. Namun tentu saja di setiap perusahaan atau di setiap toko ya, kita perkecil saja, itu pun mereka mempunyai kebijaksanaan yang berbeda-beda, yang artinya dari perusahaan yang satu dengan yang lainnya tentu penghasilannya pun akan berbeda. Di sini saya akan menjelaskan standarnya saja ya, jadi di tengah-tengah kira-kira berapa kalau kita bekerja sebagai pelayan toko di negara Swiss ini. Yang saya ketahui adalah sekitar antara 3.800 Swiss franc sampai 4.500 Swiss franc. Jadi memang ya kalau dirupiahkan itu antara sekitar 55 juta rupiah sampai 62 atau 65 juta rupiah per bulannya. Namun itu gaji kotor ya teman-teman. Kan kedengarannya, wah kok puluhan juta ya hanya sebagai pelayan toko. Apalagi kalau kita bekerja di kantor atau juga kita mempunyai pekerjaan yang lebih tinggi, yang lebih baik ya. Sebagai insinyur tenaga ahli atau juga sebagai dokter, maka kalian bisa perhitungkan kalau hanya pelayan toko saja bisa mendapatkan gaji 50 sampai 65 juta rupiah, maka sudah tentu ya pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih baik ya, yang lebih harus mempunyai skill tertentu, maka penghasilannya itu memang jauh lebih tinggi. Namun di sini akan saya bahas penghasilan dari seorang pekerja pelayan di toko ini dengan gaji tersebut. Sekali lagi kedengarannya itu besar sekali kalau untuk penghasilan di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan kalau untuk di negara Swiss sendiri dengan penghasilan tersebut itu, hidupnya itu sangat mungkin bisa cukup ya, tapi pas-pasan banget dengan uang segitu. Karena biaya hidup di negara ini pun sangatlah mahal. Apalagi mungkin di sini saya akan bisa menjelaskan stepnya ya. Kalau kita berpenghasilan 60 juta rupiah per bulan, belum dipakai untuk sewa apartemen ya, contohnya bisa sampai 20 juta per bulan. Lantas juga di sini tuh diwajibkan membayar asuransi kesehatan, ini pun harganya berbeda, ada yang mulai dari 3 juta sampai 10 juta rupiah per bulan. Lantas juga kalau kita mempunyai kendaraan, kita pun harus membayar pajak kendaraan dan juga
bensinnya setiap hari dan lain-lain ya. Jadi untuk saya, di mata saya, dengan penghasilan uang segitu harus betul-betul bisa ngirit banget kayak gitu. Lain lagi mungkin kalau teman-teman membandingkannya dengan kehidupan di Indonesia ya, dengan gaji 60 juta rupiah, saya pikir kita sudah mendapatkan kehidupan yang nyaman walaupun jauh dari mewah ya barangkali. Nah, di sini pun kebanyakan orang dengan standar penghasilan seperti itu, akhirnya selain istri atau suaminya yang bekerja, mereka pun bekerja dua-duanya kayak gitu, supaya kan logikanya kalau penghasilan dari dua orang itu tentu akan lebih baik dibandingkan dengan penghasilan dari satu orang saja. Sehingga ekonomi keluarga pun otomatis ya akan lebih baik jika keduanya bekerja. Selain itu pun masyarakat di sini atau semua orang yang tinggal di negara Swiss dan bekerja, kita diwajibkan membayar pajak. Jadi gaji tersebut ya, uang yang kita dapat itu masih kotor teman-teman. Artinya belum dipakai, dipotong untuk ada pajak pendapatan ya, dan juga kita membayar asuransi Arbeitslosversicherung, yang artinya kalau kita suatu hari kehilangan pekerjaan, maka kita akan mendapatkan tunjangan ya dari asuransi tersebut. Nah, salah satu yang bisa saya katakan di negara ini pun banyak sekali asuransi-asuransi yang kita harus buat. Sampai kalau kita mempunyai hewan peliharaan di rumah pun ya, contohnya anak saya mempunyai hewan peliharaan berupa anjing, dia pun mengikuti asuransi sakit ya, jadi kalau anjingnya sakit pun kita asuransikan. Wah, pokoknya semua kita asuransikan, asuransi dari rumah kita ya, kalau ada kebakaran atau kalau ada kerusakan apapun ya, di sini itu kita bisa mengasuransikannya. Nah, jadi intinya teman-teman, dengan uang gaji sekitar 50-70 juta rupiah di negara Swiss itu, kita harus betul-betul pandai mengatur. Tentu saja ya, ini tuh tergantung dari kitanya sendiri. Kalau kita pandai-pandai mengatur, uang segitu tuh cukup. Namun kalau uang di bawah itu, mengaturnya itu akan susah di negara ini, karena harga kebutuhan sandang pangan juga sangat mahal ya kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya ya. Contohnya saja negara Jerman. Di sini saya akan katakan kalau bahan-bahan makanan yang kita beli di negara Jerman itu harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan barang-barang yang sama harganya di negara Swiss, apalagi kalau dengan di Indonesia. Jadi teman-teman jangan hanya melihat, wah gajinya besar saja. Namun ya begitulah ya, karena uangnya segitu tuh kalau untuk di negara Swiss itu susah juga ngaturnya. Tentu saja di sini pun saya ingin menjelaskan ya, itu hanya standar penghasilan dari seorang yang bekerja sebagai salah satu sales atau pelayan di salah satu sebuah toko atau supermarket. Namun kembali lagi tentu saja dilihat dari pengalaman ya, dari berapa tahun masa kerja. Jadi ada kemungkinan juga penghasilannya melebihi dari apa yang saya katakan tadi. Nah, ini kan saya berbicara mengenai penghasilan seorang pelayan yang bekerja di sebuah toko di negara Swiss. Jadi kalau saya berbicara juga berapa penghasilannya kalau kita contohnya bekerja sebagai sekretaris atau juga kita bekerja di salah satu bank ya, sebagai pekerja kasir di bank atau juga customer service. Nah, di sini tentu penghasilannya akan lebih tinggi ya dari pekerja yang melakukan pekerjaan sebagai sales di sebuah toko. Di sini saya tidak bisa
mengatakan kira-kiranya berapa ya, karena juga kembali dari perusahaannya ya. Contohnya kalau kita bekerja di bank yang satu, tentu gajinya beda juga dengan di bank yang lainnya. Tentu hal ini juga hampir sama ya dengan di Indonesia. Tergantung dari masa kerja ya, pengalaman dan juga ijazah kita ya. Nah, di sini ijazah itu sangat penting teman-teman ya. Karena kalau kita mempunyai ijazah atau Ausbildung dari bagian yang akan kita cari pekerjaannya ya, contohnya kalau kita ingin bekerja di sales atau di sebuah toko sebagai perkoverin, penjual atau salesnya tersebut, di sini pun yang diutamakan adalah orang-orang yang mempunyai ijazah dari sekolah tersebut. Tentu saja tidak menutup kemungkinan banyak sekali orang kita ya, orang Indonesia yang mempunyai ijazah sarjana, yang mempunyai ijazah insinyur dari negara Indonesia. Begitu mereka datang kemari, ijazahnya itu tidak berlaku atau tidak diakui, teman-teman. Ini memang suasana atau situasi yang menyedihkan, namun ya begitu adanya ya. Jadi ijazah apapun dari negara Indonesia itu tidak diakui di negara Swiss, kecuali kalau kita mengikuti sekolah persamaan. Contohnya yang di Indonesia ya, contohnya dia itu sudah, ini contoh nyata ya teman-teman, terjadi dari salah seorang teman baik saya. Dia itu di Jakarta sebagai dokter gigi yang sudah praktek ya, bahkan lama sekali. Jadi sebelum dia datang ke negara Swiss, dia merupakan salah seorang dokter gigi yang sudah mempunyai praktek di Jakarta bertahun-tahun. Namun ketika dia datang ke negara Swiss ingin membuka praktek dokter giginya di sini pun itu tidak diperbolehkan. Dia diharuskan mengikuti kuliah lagi ya 3 tahun teman-temannya, padahal itu di Indonesianya itu sudah lulus ya dokter giginya, bahkan sudah membuka praktek, namun di sini tidak diberikan izin. Dia pun harus mengikuti kuliah selama 3 tahun persamaan, dan di sini tuh hampir sama seperti mahasiswa lagi ya, mengikuti sekolah. Nah, kalau lulus baru dia diperbolehkan atau akan mendapatkan surat izin untuk membuka praktek dokter giginya. Namun sayang sekali ya, teman saya itu tidak lulus setelah mengikuti sekolahnya 3 tahun di sini, dia tidak lulus. Maka dengan kecewa ya akhirnya dia tidak bisa membuka usaha atau praktek dokter giginya di sini. Akhirnya kebanyakan dari sahabat-sahabat kita orang Indonesia yang berada di negara Swiss ini, walaupun mereka mempunyai ijazah sarjana, insinyur, ataupun dokter, akhirnya mereka memilih pekerjaan-pekerjaan biasa saja ya. Contohnya seperti ya tadi pelayan di salah satu toko, atau juga pelayan restoran, atau juga bekerja di pabrik ya, banyak sekali, karena ini semua mereka lakukan untuk bertahan hidup. Maksudnya kita di negara Swiss juga akan membutuhkan biaya hidup, maka kita harus bekerja. Nah, tentu saja mereka bisa melakukan ini pun dituntut harus bisa bahasa ya. Jadi kalaupun ijazah sarjana, insinyur, kalau tidak bisa bahasanya ya juga tidak akan mudah untuk mencari pekerjaan di sini. Namun kalau kita bisa menguasai salah satu bahasa yang dipergunakan di negara Swiss, contohnya bahasa Jerman atau bahasa Perancis atau bahasa Itali dan bahasa Romans, maka ada kemungkinan kita bisa mencari pekerjaan di sini. Walaupun ya itu akan tidak mudah ya teman-teman ya. Jadi itu juga merupakan perjuangan untuk semuanya. Termasuk juga sahabat-sahabat kita yang berada di negara Swiss ini, mereka itu berjuang keras untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Dan baiknya di sini itu semua pekerjaan itu sangat dihargai. Jadi profesi apapun di sini itu dihargai.
Demikianlah sharing saya untuk kesempatan video kali ini. Semoga menambah wawasan untuk teman-teman yang belum mengetahui. Jadi kalau di negara Swiss gaji tinggi itu memang betul ya teman-teman. Namun sekali lagi akan habis juga ya karena kebutuhan di sini semuanya itu serba mahal. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.